Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya penuh kepada janjinya, kepada janji Tuhan. Seperti yang kita terus perkatakan setiap minggu bahwa tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Nah, salah satu ciri seorang pemenang sebagai pengikut Tuhan adalah percaya penuh kepada janjinya. Ya, ini yang akan digarisbawahi, yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Apakah hidup kita ini adalah seorang pemenang? Ciri seorang pemenang sebagai pengikut Tuhan adalah percaya penuh pada janjinya. Kita juga memiliki harapan untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ya, boleh diartikan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau kita mendengar tentang tanah perjanjian ini tidak menggambarkan sorga, bukan ya, karena di untuk mencapai tanah Kanaan, tanah perjanjian ini pun kita akan tetap menghadapi musuh-musuh yang ada. Jadi ini adalah berbicara segala janji Tuhan, hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, yang harus kita terima, yang harus kita raih selama kita mengikut Tuhan. Nah, saudara, dalam perjalanan bangsa Israel untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu harus terlebih dahulu melewati satu fase yang disebut sebagai padang gurun. Ini berbicara tentang proses dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, jadi setiap orang akan melewati fase padang gurun itu, baik dalam kehidupannya secara pribadi. Mungkin orang mengalami padang gurun ketika mengalami sakit atau gangguan pada kesehatannya, bisa mengalami proses ini dalam hal keuangan, atau dalam keluarga, atau dalam pekerjaan, ya, ini adalah fase padang gurun itu. Tetapi meskipun kita mengalami hal yang mungkin secara manusia itu berat, saudaraku, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita dapat mengandalkan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, saudara dan saya dapat mengandalkan Tuhan serta percaya pada janji-janjinya. Kalau kita ingat, dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 14, tidak ada di PowerPoint, Anda boleh catat saja. Ini adalah kisah tentang 12 orang pengintai Israel. Ya, jadi pada Bilangan yang ke-13 ini, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh Musa untuk memilih setiap suku satu orang, ya, pemimpin, dan mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan, mengintai tanah perjanjian, ya. Dan Musa berkata kepada mereka, pergi dari sini dan naiklah ke pegunungan. Waktu itu Musa menamai Hosea bin Nun itu dengan sebutan Yosua, ya, dan berkata, intailah tanah Kanaan, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah, apakah mereka itu sedikit atau banyak. Jadi kalau kita melihat cerita ini, latar belakang dari cerita ini, saudaraku, kita akan melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang tepat. Dan saya percaya dalam mengamat-amati atau mengintai tanah Kanaan itu diperlukan juga kerjasama, ya, ada unity di antara mereka. Dan Musa selalu ingatkan bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita. Kita akan lihat lebih jauh, saudaraku, arti percaya penuh pada janji Tuhan itu seperti apa. Kalau selama ini mungkin kita mendengar, percayalah kepada janji Tuhan, percayalah kepada firman-Nya,
percaya penuh pada janji Tuhan itu seperti apa? Ya, yang pertama, percaya penuh pada janji Tuhan itu artinya yang pertama adalah hidup dalam perjuangan. Jadi kalau kita bilang percaya sama janji Tuhan, artinya kita harus siap berjuang. Ya, dalam ayat yang ke-25 Bilangan 13, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, sekali lagi yang tidak ada kendala, tolong dong kameranya di on ya, supaya kita ini bisa bertemu, berinteraksi pagi hari ini. Ya. Nah, saudara, dari bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa untuk meraih tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu, bangsa Israel ini harus melewati yang namanya peperangan. Mereka harus masuk dalam perjuangan untuk meraih janji Tuhan. Kata kuncinya adalah menggapai janji Tuhan itu perlu perjuangan. Yuk katakan sama-sama di tempat kita masing-masing. Menggapai janji Tuhan itu perlu perjuangan. Ya, jadi tidak bisa kita diam, nggak mau melangkah, lalu kita terima janji Tuhan. Perlu perjuangan. Anda tadi melihat bagaimana mereka harus menghadapi musuh yang begitu kuat. Ya, bangsa yang diam itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Ada keturunan Enak, ada orang Amalek, ada orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan mereka orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sampai akhirnya Kaleb harus berkata menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Saudara, kita harus siap masuk dalam perjuangan. Kalau Anda berkata percaya kepada janji Tuhan, artinya Anda tahu bahwa harus berjuang. Ya, hidup itu adalah perjuangan. Selama kita masih bernafas, berarti kita harus tetap berjuang. Jangan pernah menyerah. Ya. Next, kita akan lihat God doesn't give the hardest battles to his tough soldier. He creates the tough soldier out of life's hardest battles. Ya, artinya gini, saudara. Tuhan itu tidak memberikan pertempuran-pertempuran terberat kepada prajurit-prajuritnya yang paling kuat. Namun, Ia sanggup membentuk serta memproses para prajuritnya yang terkuat melalui perjuangan hidup yang mungkin paling berat. Kalau saya boleh tanya, siapa di sini yang mau menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Yang mau lambaikan tangan saudara. Ya, artinya Tuhan tidak memberikan pertempuran-pertempuran terberat kepada saudara. Tetapi saudara, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu sanggup membentuk serta memproses kehidupan saudara untuk menjadi prajurit-prajurit yang terkuat.
melalui perjuangan hidup yang mungkin berat, pergumulan yang mungkin paling berat, yang tidak kita sadari. Ingat, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja. Sekarang Anda belum ngerti, sekarang Anda belum memahami arti semuanya ini. Tetapi kita tahu sekarang, ada saatnya Anda akan mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, berbicara tentang pertempuran iman, ya, coba next sekali lagi, pertempuran iman. Baca sama-sama ya. Kalau kita berbicara pertempuran iman itu ada beberapa hal yang harus kita ingat baik-baik. Yang mau menang, lambaikan tangan saudara. Ya, puji Tuhan, kita mau menang, kita mau jadi pemenang. Kalau kita masuk dalam perjuangan, dalam pertempuran iman, saudara ingat, yang pertama, jangan meragukan janji Tuhan. Kalau Anda sudah ragu, Anda sudah kalah sebelum bertanding, Anda sudah kalah sebelum berperang. Ya, dan orang yang menyerah sebelum berperang itu sangat menyedihkan. Ya, lihat segala sesuatu, kalau dalam konteks perjuangan peperangan ini, lihatnya tantangan, lihatnya musuh, ya. Jadi lihat proses, lihat tantangan dalam kehidupan saudara, lihat musuh-musuh kita bukan dengan pola pikir dan mata kita, tetapi lihat sesuai perspektifnya Tuhan. Ya, lihat sesuai pikirannya Tuhan. Kalau kita lihat dengan pikiran kita kayaknya besar, tapi kalau kita lihat dari sisi Tuhan, itu kecil, saudara. Nggak mungkin orang tua yang baik memberikan tugas kepada anaknya untuk mengangkat satu beban yang terlalu berat buat dia. Betul nggak, saudara? Ya, nggak mungkin. Orang tua yang baik mendidik anaknya, melatih anaknya, tetapi dia mengerti kemampuan dan kekuatan anaknya. Karena itu firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu saudara dan saya dicobai, Tuhan itu baik. Dia akan menolong kita, dan kita akan melewati semua proses itu bersama dengan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Ya, lihat dengan perspektifnya Tuhan. Lihat dengan perspektifnya Tuhan. Yang kedua, saudara, percaya penuh pada janji Tuhan itu memiliki pengertian apa? Baca sama-sama yuk, dengan suara yang keras. 2, 3. Tidak takut dalam peperangan rohani, sebab Ia menyertai kita. Ya. Jadi orang yang berkata, aku percaya penuh pada janji Tuhan, dia tidak takut dalam peperangan rohani di hidup ini, dalam hidup kita ini. Karena itu adalah bagian untuk mencapai kemenangan, untuk menggapai janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ingat, Tuhan kita itu adalah Yehova Nisi. Ya, the Lord is our banner. Dalam Keluaran 17 ayat yang ke-15, ya, Tuhan adalah panji-panji kemenanganku. Nah, saudara, dalam peperangan yang saudara hadapi, terus perkatakan ini, Tuhan kita adalah, Tuhanku adalah Yehova Nisi. Ya, Tuhan adalah panji-panji kemenanganku. Kalau kemarin Ibu Gembala sampaikan Yehova Rafa, ya, tapi hari ini kita belajar Allah kita adalah Yehova Nisi. Dia adalah Allah panji-panji kemenanganku. Ya, jadi jangan kecut dan tawar hati, ya. Jangan takut lagi. Jangan menjadi bimbang lagi, saudaraku. Tetapi milikilah kelemah lembutan, ya. Mau tunduk kepada Tuhan, mau ikuti prosesnya, saudaraku.
Ya, lemah lembut itu artinya kita dengan rela hati mengikuti proses yang Tuhan sedang kerjakan. Percayalah, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan melihat dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Orang kalau menangis itu tandanya apa, saudaraku? Takut. Tandanya apa? Ayo yang suka nangis, ngaku. Halo? Tanda bingung. Tanda lagi galau. Tanda lagi susah. Nangis. Pada malam itu, mereka menangis. Ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Mereka selalu bilang seperti itu. Maaf ya, saya minum sebentar. Semalam kebanyakan makan kacang bawang, saudara. Ya, kacang bawang buatannya Bu Listiawati. Mana Bu Listiawati ada nggak pagi ini? Ya memang makan kalau nggak bagi-bagi itu jadi kadang bisa serak ya, saudaraku. Nanti kalau ketemu di gereja tak bagi ini kacang bawang lah, saudara. Ya. Lalu pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara lihat, ya, janji Tuhan begitu luar biasa. Ya, Anda mau menang, saudaraku? Kalau mau menang, next. Mau alami kemenangan, perhatikan ayat yang ke-9. Tolong di next. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut kepada mereka. Ya, saudara, perhatikan 3 hal dalam ayat yang ke-9 ini. Jika Anda mau alami kemenangan, ingat saudaraku, jangan memberontak kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan hal ini, bahwa hidup yang memberontak itu bukan berarti meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada hal-hal atau Allah-Allah yang lain. Tidak selalu seperti itu. Tetapi ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memberikan perintah, dan kita tidak meresponi, kita menolak untuk melakukan, kita sudah masuk dalam kategori memberontak kepada Tuhan. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Ya, anak-anak yang memberontak kepada orang tua, mungkin masih tinggal bareng orang tuanya, tetapi nggak pernah mau dengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya, memberontak. Pemberontakan itu mendukakan hati Tuhan. Dan yang berikutnya, Tuhan katakan apa? Janganlah takut. Saudara ingat ya, ketakutan serta keraguan bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi yuk kita bilang, 2, 3. Ketakutan serta keraguan bukanlah dari Tuhan. Jadi Anda ingat, kalau lagi takut itu adalah tipu muslihat iblis. Kan normal dong, Pak. Ya. Ada yang panggil saya itu Om, ada yang panggil saya itu Pak.
Kalau saya dipanggil Om, saya selalu bilang sama istri saya, yang kok manggilnya Om ya? Ya kalau kayak Jeremy gitu ya, Jeremy hari ini ada di Wonosobo, lagi ikut morning call di studio HOG, panggil Om ya memang dia masih sebaya anak saya gitu ya. Tapi maksudnya, nah itu Jeremy kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau di luar tuh kadang ada orang sudah komisen, ada apa, manggilnya Om gitu kan. Wah, saya protes, saya bilang sama istri saya, yang kok manggilnya Om ya gitu kan. Lalu istri saya menjawab dengan santai, kan memang papi sudah Om, katanya kayak gitu. Ada yang manggilnya Pak Andi, ada yang manggilnya Pak Gembala di gereja ya, ada juga yang manggilnya Om Ta, saudara. Ya, siapa yang suka manggil Om Ta gitu kan? Ya, kan normal Om Ta. Ngalami situasi seperti ini kan takut, itu normal. Tapi dengar, saya mau bilang kepada saudara semua, takut itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, yang normal itu bukan ketakutan, tapi justru kalau Anda kuat, Anda melangkah, Anda berjuang, itu yang normal. Jangan kebalik dong. Ya, buat orang yang tidak percaya Tuhan, ketakutan itu normal, tapi bagi kita orang percaya, ketakutan itu tidak normal, saudara. Karena kita didesain oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan terlebih Tuhan itu menyertai kita. Lihat, jika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Ayo, jangan cuman kita jagonya kalau lagi nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wah, semangat banget kalau nyanyi. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Buktikan itu dalam kehidupan kita. Ya, Anda ngalami, saya ngalami, kita semua ngalami. Firman Tuhan katakan pagi hari ini, ya, jika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Orang yang percaya penuh kepada janji Tuhan. Yang kedua, tidak takut dalam peperangan rohani. Sebab percaya Tuhan menyertai. Yang menangkap katakan amin, saudara. Yang ketiga, percaya penuh pada janji Tuhan artinya kemenangan bagi kita yang percaya. Ya. Ingat, kemenangan itu bagi saudara dan saya yang percaya penuh kepada janjinya. Jesus wants you to be victorious. Tuhan Yesus ingin Anda menjadi pemenang. Katakan amin. Bilang untuk diri kita sendiri, Tuhan Yesus ingin saya jadi pemenang. Semua bilang, 2, 3. Tuhan Yesus ingin saya jadi pemenang. Ya, karena itu apa? Next, waspadalah. Sebab setiap kali ketika Tuhan hendak memproses karakter kita melalui setiap masalah, apapun itu masalahnya, atau padang gurun kehidupan kita, kita ingin menjauh atau melarikan diri dan mengandalkan diri sendiri. Atau mulai terjebak dengan kedagingan kita. Waspada, saudara. Ya, rumusnya itu sudah jelas. Iblis itu sudah pasang jebakan-jebakan bagi kita. Tapi maaf, bodohnya kadang orang percaya sudah tahu gitu, sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, ya masih masuk jebakan iblis. Tapi hari ini, saudaraku, ya waspada. Kalau Tuhan sedang proses hidup kita melalui padang gurun, ingat, kalau Anda ada di padang gurun, berarti sebentar lagi Anda akan masuk tanah perjanjian. Katakan amin. Kalau Anda lewati proses, sebentar lagi Anda akan melihat janji Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Ya, jangan takut, saudaraku. Next, jangan takut menghadapi apapun pergumulan kita. Saya waktu baca statement ini dan waktu tak ulang-ulang tadi malam, saya itu diberkati. Anda baca dengan sungguh-sungguh.
Ya, jangan takut menghadapi apapun pergumulan kita, asalkan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Yang setuju katakan dengan mantap, amin. Apapun, jangan takut. Asalkan Tuhan beserta kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Apapun itu, jangan takut. Percaya, hadapi. Yang penting tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dua slide terakhir. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat, saudara. Kadang kita belum melihat, tetapi hidupmu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Belum dijawab doanya, ingat hidupmu karena percaya. Pergumulannya belum selesai, ingat hidupmu karena percaya. Firman Tuhan katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Hidup kita karena percaya. Apabila saat ini Tuhan mengizinkan kita berada di padang gurun kehidupan, itulah garis bawahi caranya. Ya, itulah caranya untuk membentuk karakter kita. Agar apa, saudara? Kita belajar yang namanya rendah hati. Itu lewat proses padang gurun. Kita belajar berserah penuh. Itu lewat proses padang gurun. Sampai akhirnya kita dapat memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. 3 hal ini, slide terakhir. Pegang baik-baik. Ya. Percaya penuh kepada janji Tuhan. Artinya hidup dalam perjuangan, tidak takut dalam peperangan rohani, sebab Ia menyertai kita, dan kemenangan hanya bagi kita yang percaya penuh kepada janji-Nya.